Jelas bisa jadi modal berharga. Hasil uji coba Persib Bandung di Jeddah Internasional, Maung Bandung menang 5-0 melawan PSKC Cimahi. Andre Jung, William Barros cetak masing-masing 2 gol di Stadion GBLA hari ini. Jadi harapanku usai Teja Paku Alam ungkap hal besar ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Manajemen Persib laksanakan rapat terbatas dengan Bojan Hodak. Diputuskan Ramon Tangkwe dicoret dan dipinjamkan ke PSS Sleman yang berlaga di Liga 2. Sebagai gantinya, manajemen putuskan datangkan striker asing baru potensial di Eropa bernama Sofiane Diop asal Maroko yang main di Liga Prancis. Jadi tuntutanku usai statistiknya cukup bagus. Penasaran? Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, kabar gembira dari tanah Arab Saudi. Begini pernyataan jujur March Clock jelang Persib Bandung melawan PSBS Biak. Sampai bisa bikin bobotoh sumringah kah? Temukan jawabannya di sini. Bisa harumkan nama Persib Bandung di panggung dunia. Inilah keputusan cerdas dan berani Beckham Putra yang bisa bikin bobotoh super terkejut. Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Tonton video sampai beres. Hahaha, Persija dan Jakmania auto nangis kejer melihat ini. Kakang Rudianto tiba-tiba buat langkah berani dan nekat. Waduh, apa ya ini? Kalian semua penasaran kan? Yuk simak detail lengkapnya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Jelas bisa jadi modal berharga. Hasil uji coba Persib Bandung di Jeddah Internasional, Maung Bandung menang 5-0 melawan PSKC Cimahi. Andre Jung, William Barros cetak masing-masing 2 gol di Stadion GBLA hari ini. Jadi harapanku usai Teja Paku Alam ungkap hal besar ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Musim 2025-2026 menjadi panggung bersinar bagi Teja Paku Alam. Kiper andalan Persib Bandung ini terus tampil gemilang, baik di kancah Super League maupun kompetisi bergengsi AFC Champions League ACL2. Penampilan impresif terbaru Teja terlihat saat Persib menundukkan Bangkok United dengan skor meyakinkan 2-0 di lanjutan ACL2. Lebih dari sekadar kemenangan, Teja mencatat clean sheet alias tanpa kebobolan, sebuah prestasi yang semakin menegaskan ketangguhannya di bawah Mistar. Menariknya, Teja tetap menjadi pilihan utama meski Persib kini memiliki kiper asing asal Britania Raya, Adam Pribek. Mengenai kepercayaan yang terus diberikan oleh pelatih, Teja pun tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Seperti yang pernah saya bilang, mungkin ini rejeki juga ya bisa mendapat menit bermain dari pelatih. Jadi harus bisa menampilkan yang terbaik juga, ungkap Teja. Kiper bernomor punggung 14 ini ternyata masih menyimpan mimpi besar yang belum padam, kembali berseragam Timnas Indonesia. Meski usianya kini sudah menginjak 31 tahun, semangatnya tak surut. Seluruh pemain pasti tujuan utamanya main di Timnas. Jadi masih pingin main di Timnas meski usia sudah 31, tapi ya kepingin lah, kata dia. Demi mewujudkan impian itu, Teja berkomitmen untuk terus bekerja keras dan menjaga performa terbaiknya di setiap kesempatan. Pastinya terus usaha, karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan apa yang pelatih kasih kepercayaan. Yang pasti latihan terus, tegasnya. Bagaimana menurut kamu tentang penampilan dan semangat Teja Paku Alam musim ini? Apakah ia layak mendapatkan panggilan kembali ke Timnas Indonesia? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar.
Manajemen Persib laksanakan rapat terbatas dengan Bojan Hodak. Diputuskan Ramon Tangkwe dicoret dan dipinjamkan ke PSS Sleman yang berlaga di Liga 2. Sebagai gantinya, manajemen putuskan datangkan striker asing baru potensial di Eropa bernama Sofiane Diop asal Maroko yang main di Liga Prancis. Jadi tuntutanku usai statistiknya cukup bagus. Penasaran? Simak video sampai selesai. Persib Bandung tengah menghadapi masalah serius di lini depan setelah penampilan yang kurang maksimal dari penyerang asing mereka, Ramon Tangkwe. Meski memiliki potensi besar, performa Tangkwe di Liga 1 musim ini dinilai belum sesuai harapan, khususnya dalam hal penyelesaian peluang emas. Dalam kondisi ini, opsi mendatangkan Sofiane Diop dari klub Ligue 1 Prancis, Nice, menjadi solusi yang layak dipertimbangkan oleh manajemen Persib. Sofiane Diop yang bermain di Nice menunjukkan statistik yang menjanjikan musim ini. Dalam 23 pertandingan Ligue 1 musim lalu, Diop berhasil mencetak 6 gol dengan rata-rata gol per 90 menit mencapai sekitar 0,57. Selain itu, ia juga rajin memberikan assist dan berkontribusi dalam menciptakan peluang dengan keterlibatan gol plus assist mendekati 0,86 per 90 menit. Statistik ini menunjukkan bahwa Diop tidak hanya efektif dalam menyelesaikan peluang, tetapi juga aktif dalam membangun serangan dan membuka ruang bagi rekan setimnya. Dari segi gaya bermain, Diop memiliki fleksibilitas tinggi. Ia mampu berperan sebagai winger maupun penyerang kedua, sehingga taktik yang digunakan Persib bisa lebih variatif dan dinamis. Pengalaman bermain di liga kompetitif seperti Ligue 1 juga membuat Diop terbiasa menghadapi pertahanan ketat dan tekanan tinggi, kualitas yang sangat dibutuhkan Persib agar lini depan lebih efektif menghadapi lawan. Jika dibandingkan, Diop menawarkan keunggulan dalam hal konversi peluang dan kreativitas dibandingkan Tangkwe yang cenderung lebih mengandalkan fisik dan finishing tradisional. Diop juga memiliki kemampuan membangun serangan yang lebih baik sehingga bukan hanya sebagai ujung tombak tetapi juga sebagai penghubung lini tengah dan depan. Tentu saja ada beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan seperti biaya transfer yang cukup tinggi dan proses adaptasi Diop ke Liga 1 Indonesia. Namun jika manajemen Persib mampu menyiapkan dukungan yang tepat, mendatangkan Diop bisa menjadi investasi jangka menengah hingga panjang yang membawa dampak positif besar bagi performa Persib. Secara keseluruhan, mendatangkan Sofiane Diop menjadi pilihan yang sangat rasional untuk menggantikan peran Ramon Tangkwe yang saat ini belum maksimal. Dengan statistik dan kualitas yang dimiliki, Diop berpotensi meningkatkan daya serang Persib secara signifikan serta membawa semangat baru yang dibutuhkan untuk bersaing di Liga 1 dan kompetisi Asia. Gimana, setuju kan? Tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar gembira dari tanah Arab Saudi. Begini pernyataan jujur March Clock jelang Persib Bandung melawan PSBS Biak, sampai bisa bikin bobotoh sumringah kah? Temukan jawabannya di sini. March Clock, kapten tangguh dari Persib Bandung, tengah membawa semangat besar untuk timnas Indonesia. Ia bertekad menciptakan sejarah dengan membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Untuk mewujudkan impian itu, Clock siap mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya di lapangan. Kini, kesempatan besar sudah di depan mata. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan 2 pertandingan krusial melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan Irak pada 11 Oktober 2025. Keduanya berlangsung di Jeddah. Di grup B, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke putaran final. Dengan semangat tinggi, Clock mengungkapkan tekadnya.
Kita harus optimis, kerja keras, dan semoga kita bisa menciptakan sejarah ini sekarang dalam 1 pekan ke depan. Kita akan coba usahakan itu semaksimal mungkin, ujar pemain bernomor punggung 23 ini. Tak hanya mengandalkan kerja keras tim, Klok juga berharap dukungan penuh dari para bobotoh dan seluruh masyarakat Indonesia agar perjuangan timnas berjalan lancar menuju babak final Piala Dunia 2026. Ini tentunya tantangan besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan tentu ini harapan kita semua, katanya. Menurut kamu, apakah timnas Indonesia bisa melewati tantangan besar ini dan akhirnya mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia? Bagaimana dukungan kamu untuk March Klok dan timnas? Yuk berbagi pendapat kamu di kolom komentar. Bisa harumkan nama Persib Bandung di panggung dunia. Inilah keputusan cerdas dan berani Beckham Putra yang bisa bikin bobotoh super terkejut. Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Tonton video sampai beres. Gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha terus menunjukkan kualitasnya di setiap pertandingan. Dengan tekad kuat untuk selalu memberikan penampilan terbaik, Beckham berhasil meraih tempat di tim utama Persib meski ada banyak pemain berbakat lainnya. Bahkan, pada Super League 2025-26, Beckham sempat dipercaya oleh pelatih Bojan Hodak untuk mengenakan ban kapten dalam 2 laga penting melawan Arema FC dan Persita Tangerang. Sebuah penghargaan besar bagi pemain yang dikenal dengan nomor punggung 7 ini. Saya selalu memotivasi diri sendiri. Sebagai pemain, kita layak berada di dalam tim. Ketika mendapatkan kepercayaan pelatih, kita tentu harus bisa membuktikannya, ungkap Beckham yang akrab disapa Etam. Selain itu, Beckham juga merasa sangat menikmati tantangan dan persaingan sehat yang ada di dalam tim Persib. Persaingan yang ada justru membuatnya semakin terpacu untuk menunjukkan kualitas terbaik. Ada kompetisi di dalam tim, kita harus membuktikan benar-benar layak berada di lapangan. Tambah pemain yang juga bagian dari tim nasional Indonesia ini. Apa pendapat kamu tentang penampilan Beckham Putra Nugraha yang semakin bersinar? Apakah kamu setuju bahwa kompetisi sehat di tim Persib jadi salah satu kunci kesuksesan? Berikan pendapat kamu di kolom komentar. Hahaha, Persija dan Jakmania auto nangis kejer melihat ini. Kakang Rudianto tiba-tiba buat langkah berani dan nekat. Waduh, apa ya ini? Kalian semua penasaran kan? Yuk simak detail lengkapnya di sini. Bek andalan Persib Bandung, Kakang Rudianto, merasa sangat bersyukur bisa kembali dipanggil ke tim nasional U23 Indonesia. Kali ini, Kakang akan menjalani pemusatan latihan atau TC untuk persiapan menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada bulan Desember mendatang. Program pemusatan latihan ini akan berlangsung di Jakarta pada 2-14 Oktober 2025 dan menjadi ajang bagi Kakang dan rekan-rekannya untuk mempersiapkan diri secara maksimal sebelum turnamen besar tersebut. Saya sangat bersyukur dan selalu berdoa semoga bisa memaksimalkan kesempatan ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini seperti saya dan pemain lain yang dipanggil Timnas U23, ujar Kakang yang sangat menghargai setiap peluang yang diberikan. Meski sebagian besar rekan-rekannya menikmati libur selama FIFA Matchday, Kakang tetap menjalani program latihan dengan semangat tinggi. Baginya, kesempatan ini adalah cara untuk menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan kemampuan agar semakin siap untuk bersaing di level internasional. Saya berharap dan bersyukur bisa selalu diberikan kesehatan di jadwal padat ini. Intinya, saya tidak masalah tidak dapat libur, tapi saya harus bisa meningkatkan kemampuan saya menjadi lebih baik lagi di Timnas U23 ini, ungkapnya.
Apa pendapat kamu tentang semangat Kakang Rudianto yang terus berlatih keras meski tak mendapat libur? Apakah kamu yakin dia bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas U23 di SEA Games 2025? Yuk tulis komentarmu di bawah.